Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Isra Zulkia, Ina Suliana, Ara Anita, Wildan Ananda, dan Rizky Firmansyah. Kami akan menyajikan media pembelajaran tutorial IPA. Materi kita kali ini yaitu perpindahan panas atau kalor. Silahkan disimak teman-teman. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Jadi, ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor akan berpindah ke dalam panci. Kemudian, panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya pun menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Panas atau kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Kalor tersebut memiliki satuan internasional atau SI yaitu Joule. Lalu bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Setrika listrik merupakan alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Ketika setrika dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanas. Panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal. Hal ini membuktikan bahwa perpindahan panas secara konduksi melalui zat perantara seperti benda padat. Contoh lain dari perpindahan konduksi adalah knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan dan tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. 2. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Konveksi terjadi pada saat merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapatkan panas sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya, demikian seterusnya. Perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi. Keadaan ini digunakan para nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada pagi atau siang hari. Nomor 3. Perpindahan kalor secara radiasi. Radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Bagaimana panas matahari dapat sampai ke bumi?
Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi karena udara yang terdapat dalam atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk. Kalor dari matahari pun tidak dapat menghantarkan secara konveksi karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak menghantarkan kalor. Jadi kalor dari matahari merambat bumi tanpa melalui zat perantara. Untuk radiasi yang lainnya adalah tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api, menetaskan telur unggas dengan lampu, serta pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah. Tutorial konduksi, konveksi, dan radiasi. Alat dan bahan: panci, korek gas, sendok, air hangat, dan gelas bening. Tutorial percobaannya: yang pertama, konduksi. Masukkan air hangat ke dalam gelas. Kemudian masukkan sendok ke dalam gelas berisikan air hangat. Diamkan untuk beberapa saat. Setelah beberapa saat, peganglah ujung sendok dengan tanganmu. Tetaplah memegang ujung sendok selama kurang lebih 2-3 menit. Selanjutnya, tutorial konveksi. Masukkan air ke dalam panci. Panaskan air dengan menggunakan kompor. Panaskan air hingga mendidih. Kemudian radiasi. Nyalakan korek gas. Letakkan tangan di atas api kira-kira 25-30 cm di atas api tersebut. Sekian pembahasan materi tentang perpindahan panas atau kalor. Semoga apa yang tadi disampaikan dan dijelaskan dalam video dapat tersampaikan dengan baik, sehingga dapat menambah wawasan pengetahuan teman-teman semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.